piston keluar boringnya menjadi lebih banyak lagi. Nah, karena keganjal packing ini tadi. Nah, cuma untuk di atasnya atau di blok atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RV Eksperimen di bahasan stroke up part 2. Nah, jadi kemarin ceritanya si mesin ini udah saya sempat pasang-pasang. Nah, dan diukur-ukur. Nah, itu ternyata untuk bagian rantai kamprat ini, bagian ini. Nah, itu setelah dikasih packing block 3 mili. Nah, itu rantai kampratnya kurang panjang atau nggak sampai. Nah, akhirnya kita carikan rantai kamprat. Nah, yang ukurannya 2 pin lebih panjang. Jadi kalau di Vario 125 atau 50 itu panjangnya 92. Nah, kita cari yang panjang 94. Nah, jadi ini udah lebih panjang. Nah, dan kemarin juga sebenarnya udah diukur-ukur juga kompresinya. Nah, jadi pakai piston 59,8 kan posisi sekarang untuk spek baru ya. Ini udah saya kasih bocoran spek baru. Nah, jadi kalau dengan piston 59,8 ini dengan kruk as langkah 63,9 itu ketemu cc-nya 180. Nah, belum jadi 200 cc. Nah, tapi ya sementara 180 aja. Nah, karena kalau ke 63 itu harus ganti blok yang lumayan mahal ya. Kalau ke 60-an nih masih bisa mengandalkan blok ori modif. Jadi ini tetap judulnya paket hemat. Jadi ini pakai piston 59,8. Nah, kemarin ini pistonnya belum dibubut. Nah, itu ketemu rasio kompresinya ketemu 12. Nah, itu kompresi 12. Nah, kalau dipakai harian kan ya panasnya juga lumayan. Selain itu bahan bakarnya juga harus minimal pertama turbo ya, kompresi 12. Nah, jadi rencananya kompresinya nanti di set sekitaran 11 sampai 11 sekian aja. Jadi ini udah dibubut pistonnya. Ini udah dibubut domnya, hampir dihilangkan domnya. Nah, jadi ini nanti rencananya mau dirakit, diukur ulang kompresinya nanti ketemu berapa. Nah, cuma udah semi permanen aja ngerakitnya. Semoga kompresinya nanti bisa ketemu 11 sekian. Nah, jadi kalau model mesin-mesin yang udah rombak total ya istilahnya. Jadi kalau rombak total kayak gitu, itu bongkar pasang mesin udah biasa, karena kita harus mengukur dulu piston dipasang. Nah, lalu kita setting top. Nah, lalu kita pasang kop juga, packing, kita ukur volume headnya. Nah, ketemu berapa cc. Nah, baru kita ukur kompresinya, baru kita hitung kompresinya ketemu berapa. Nah, kalau belum pas ya kita bongkar lagi. Jadi ya merakit mesin yang model-model udah upgrade yang lumayan jauh dari standarnya itu memang nggak bisa langsung kita pasang langsung jadi kayak gitu, nggak bisa. Jadi harus kita ukur-ukur biar nggak kebablasan atau biar mesinnya pas nanti kalau dipakai harian. Jadi kalau misalnya kita langsung pasang-pasang aja tanpa kita ukur-ukur, nah biasanya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, karena ya kita nggak tahu itu batas amannya seberapa, ukur-ukurannya seberapa. Nah, kayak gitu juga kalau misal ada ada trouble atau misalkan mesinnya panas lebih, nah itu malah kita nggak bisa analisa kalau nggak diukur. Jadi harus ada ukur-ukurannya dulu, baru nanti kalau misalnya ada misal kurang gimana, nah itu bisa dicari dari ukuran-ukuran itu mana yang kurang cocok. Nah, kayak gitulah mungkin ya. Jadi ini kita pasang aja pistonnya sekarang. Nah, ini udah dipotong. Untuk buntut pistonnya dipotong berapa ya kemarin? Sekitar 1,5 mili biar nonjolnya agak terlalu banyak. Bismillah, kita pasang blok pistonnya. Semoga nanti kompresinya langsung sesuai, maksudnya sesuai harapan, biar enggak bongkar-bongkar lagi. Ini packing udah dipasang sekalian, pakai yang bagus.
few moments later. Alhamdulillah piston sudah kepasang. Nah, ini penampakan dari atas. Nah, ini bloknya yang pecahin nanti. Ini nanti kita kasih lem besi aja. Ini pecahnya di pinggir, insya Allah nggak pengaruh kalau ke performa. Ya, memanfaatkan barang minus. Karena kalau minus gini, kalau misal dijual kan nggak enak juga ya. Jadi ya saya pakai sendiri aja. Kita ukur deck clearance. Deck clearance sebelum dipres ini 2 mili kurang, 1,8 mili deck clearance nya. Jadi deck clearance itu adalah posisi piston turun dari blok. Nah, pastikan udah bener-bener top. Nah, gitu. Cuman nanti kalau ini dibaut pasti nanti decknya ikut turun karena packingnya tadi kan belum ke press ya. Nah, gitu. Jadi ini kita siapkan untuk mengukur kompresi lagi. Semoga udah pas. Nah, sebelum di head dipasang, kalau mau ukur kompresi itu bagian pinggir-pinggir piston di blok pakai stempet atau grease biar nanti cairan buat mengukur kompresinya itu enggak bocor, jadi angkanya presisi. Ya, diusahakan semaksimal mungkin. Karena masih mau ukur kompresi, kita pakai packing yang bekas dulu. Cuma buat ukur kompresi, nanti kalau udah dirasa pas, dia cocok, kita ganti pakai packing yang baru. Ini head masih yang lama, cuma kita ganti baru klepnya biar lebih baik lagi performanya, karena klep yang sebelumnya itu batangnya udah gak bagus karena dulu pakai klep imitasi. Nah, sebenarnya sekarang pakai klep imitasi juga, cuma ini merek ini udah lebih teruji kayak gitu. Karena kalau klepnya Vario itu yang ori lumayan mahal harganya. Insya Allah gitu aja udah cukup kalau mau mengukur kompresi. Nah, kebetulan di sini sudah saya kasih tanda topnya. Nah, ini sama ini saya buat sendiri tadi, jadi biar lebih mudah saat ngetek topnya. Nah, ini mesin nanti kita posisikan berdiri biar lubang businya bisa dikasih cairan penuh. Nah, kurang lebih posisi mesin dibuat kayak gini lah, miring kayak gini. Nah, nanti kita suntik cairan di sini atau kita buret kalau ada buret. Kalau nggak ada buret pakai suntikan bisa. Nah, nanti ketemu berapa mili atau berapa cc. Nah, nanti kita tahu perbandingan kompresinya dari situ. Nah, ini sudah siap, posisi sudah top. Udah kita suntikan cairan ke saluran suntikan 20 mili. Nanti kita ukur. Nah, oke, setelah kemarin kita ukur kompresinya dengan piston yang udah dibubut, kemarin ketemu kompresinya totalnya 10,8 banding 1. Nah, mendekati nilai estimasi 11. Nah, cuma pada kondisi itu blok ini belum terlalu kepres ke bawah ternyata saat dibaut 2 kemarin. Jadi masih piston sama turunnya piston sama sebelum kita kasih packing baru kemarin, turunnya piston dari blok itu beda. Kemarin kalau yang pakai packing bekas kemarin 1,2 kalau nggak salah. Kalau kemarin masih 1,5 atau 1,5 lebih. Jadi mungkin kalau udah bener-bener di press full kayak gini, kompresinya sepertinya bisa 11-an lebih bisa. Tapi lebihnya nggak banyak ya, sekitar 11 itu. Jadi saya rasa ini udah sesuai estimasi. Nah, jadi sekarang kita tinggal setting bagian head. Nah,
Jadi ceritanya kemarin bingung mau pakai Noken As T1 atau pakai upgrade pakai T2. Nah, berhubung udah naik stok itu tadi, jadi saya rasa bawahnya itu udah kuat nanti. Saya rasa ya nanti dilihat aja gimana gitu. Jadi mungkin Noken As ini yang T1 ini nanti mungkin kalau udah cocok pakai T2 ini mungkin nanti dijual. Ini udah saya setting ininya dulu bagian dekompresinya biar nggak ngeletek. Tapi untuk bagian timing gear, nah ini tadi topnya ternyata geser. Jadi topnya udah geser dari standarnya. Nah jadi topnya ini kalau disesuaikan dengan standarnya itu nggak lurus antara topnya Noken As sama topnya Kruk As. Nah itu karena ya rantai kampret lebih panjang, jadi ada spelengnya itu lebih banyak. Jadi kita nanti sesuaikan bagian ini disesuaikan. Nah karena pakai packing block juga, jadi rantai kampretnya beda dan ini yang membuat topnya geser. Jadi ini untuk bagian timing gear ini udah kita custom, jadi bisa digeser ke sini ke sini. Nah, oke, mungkin untuk video part 2 sampai sekian aja. Nanti kita bahas video part 3 mungkin sampai jadilah, karena durasinya udah terlalu lama. Nah nanti kita bahas bagian timing gear ini sama dial mungkin. Terima kasih telah menonton.